Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiana Antoni dari Universitas Islam Majapahit, Fakultas Agama Islam semester 4. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen mata kuliah materi SKI MTS MA. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang pertanyaannya adalah bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang, serta bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab setelah Islam datang. Saya akan menjawab pertanyaan soal tersebut. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ditulis pada Masudul Hasan dalam History of Islam. Buku tersebut menjelaskan tentang masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral seperti minuman keras, judi, cabul, seks bebas merupakan hal yang biasa. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat diperjualbelikan. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parahnya lagi adalah anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal yang wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup matinya. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya akan bergelimpang harta, sedangkan yang miskin akan semakin berkurang atau semakin miskin. Juragan pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa semakin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengekspor yang lebih miskin. Pada masa ini dikenal juga pada masa zaman Zahiliyah, yaitu masa yang tidak mengenal agama, tauhid yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada masa itu, masyarakat Arab membuat atau memiliki kebiasaan buruk seperti minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab ini telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum datangnya Islam. Agama orang Arab sebelum Islam adalah paganisme, yaitu Kristen. Pagan ini merupakan agama yang mayoritasnya mereka. Ratusan berhala berbagai bentuk ditempatkan di sekitar Ka'bah. Agama pagan ini bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim, nenek moyang bangsa Arab awalnya memeluk agama Nabi Ibrahim. Namun, ajaran ini akhirnya pudar. Mereka lalu membuat patung berhala dari batu yang menjadi sarana untuk berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam. Setelah kedatangnya Islam, terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang selama semulanya itu sangat bangga dengan kabilahnya, darah keturunannya masing-masing. Maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama, yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain. Karena itu pula perselisihan-perselisihan antara kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi antar tetangga dengan baik. Dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah bangsa Arab yang semulanya itu gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukaz. Pada zaman Islam, mereka asik membaca Al-Quran siang dan malam. Kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan karena
agama Islam telah melarang perbuatan meratap tersebut. Pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah berubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Berikut ini saya akan menjelaskan perbedaan sebelum Islam datang dan sesudah Islam datang. Yang pertama dari segi kebudayaan. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu mempunyai budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsunya pribadi. Sedangkan setelah Islam datang, masyarakat Jazirah Arab meninggalkan kesenangan pribadinya dan melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Contohnya dengan membaca Al-Quran dan sholat 5 waktu. Yang kedua, dari segi agama, sebelum datangnya Islam, penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Sedangkan setelah Islamnya datang, masyarakat mulai memeluk agama Islam. Yang ketiga, segi sosial. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Sedangkan setelah Islam datang, tatanan masyarakat menjadi sangat baik dan kesenjangan dihapuskan. Yang keempat, dari segi ekonomi. Masyarakat Jazirah Arab bekerja di bidang perdagangan baik sebelum maupun setelah datangnya Islam. Perbedaannya terletak pada kejujuran pedagang ketika Islam sudah berkembang di Jazirah Arab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahu muwaffiq ila ahli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.